Halo guys, kembali lagi bersama 720 Pro. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Anaconda yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang pertarungan antara para pemain sirkus melawan ular raksasa. Gimana kisah selengkapnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Adegan diawali dengan menampilkan suasana sungai di pedalaman Thailand, di mana seorang pemburu sadis bernama Atak ditemani beberapa pemburu lokal sedang pergi menuju ke sebuah tempat. Menurut legenda, tempat yang dituju adalah tempat keberadaan ular iblis. Setibanya di tujuan, salah satu pemburu lokal meminta bayaran lebih. Menurutnya, perjalanan mengantar Atak terlalu beresiko. Si Atak yang mendengar hal ini segera memberi tip tambahan. Namun sesaat setelah menerima uang, Atak tiba-tiba menikam leher pemburu lokal tersebut. Tak sampai di situ, Atak juga menggorok leher dan membuang kelapa dan tubuh si pemburu tersebut ke tengah sungai. Setelah melihat kekejaman Atak, para pemburu lokal yang lain langsung patuh terhadapnya. Kemudian, mereka mulai menyusuri hutan dan menemukan sebuah cairan feromon anaconda betina. Hal ini mampu membuat anaconda jantan bergairah. Tibalah mereka di sebuah tempat yang menjadi incaran Atak untuk menemukan ular iblis. Salah satu pemburu menemukan sebuah sarang yang berisi bermacam-macam ular. Kemudian, para pemburu tersebut segera memasukkan ular ke dalam karung. Sementara, Atak menyiapkan senjatanya untuk menangkap ular iblis. Ketika salah satu pemburu meletakkan ular tangkapannya ke dalam perahu, ia melihat kepala anaconda yang muncul di tengah sungai. Melihat hal ini, si pemburu segera kabur. Namun, kecepatan anaconda lebih cepat darinya, sehingga dirinya berhasil dimangsa oleh anaconda tersebut. Sedangkan pemburu lain yang sedang mencari rakannya, tiba-tiba melihat anaconda raksasa melintas depannya. Kemudian anaconda itu memuntahkan pemburu yang baru saja dimangsanya. Selanjutnya, memangsa pemburu yang berada di hadapannya. Sedangkan Atak yang melihat hal ini hanya menonton dan menunggu waktu yang tepat untuk menembak. Ketika Atak bersiap untuk menembak, tiba-tiba semua penghuni hutan mulai panik, termasuk anaconda yang berada di depan Atak. Akhirnya, Atak menyadari bahwa iblis ular yang ia cari sudah muncul. Scene berpindah ke sebuah pertunjukan sirkus, di mana sekelompok pemain sirkus bernama Gungsu memakai kostum beruang. Jono berperan sebagai Hercules dan Nita sebagai wanita seksi. Namun, pertunjukan mereka bertiga sedikit kacau. Hingga sampai ke pertunjukan puncak, di mana seorang wanita bernama Linda masuk ke dalam sebuah box yang berisi air dengan tangan dirantai. Di tengah Linda mencoba meloloskan diri, piton peliharaan Linda pun ikut masuk ke dalam box yang membuat suasana semakin tegang. Pada akhirnya, Linda pun berhasil meloloskan diri. Namun setelah pertunjukan usai, para penonton merasa dibodohi. Hal ini karena pertunjukan yang ditampilkan terkesan murahan. Ditambah pada brosur yang disebarkan mengatakan bahwa pemeran wanita akan bugil. Nyatanya, Linda tidak melakukannya. Sementara itu, karena Linda terus ditekan, ia pun memutuskan untuk melepas kemejanya. Namun penonton masih belum puas dan mencoba meraba gunung Linda. Seketika piton peliharaan Linda menyerang penonton kurang ajar tersebut. Setelah pertunjukan usai, bos mereka menolak memberi bayaran. Hal ini dikarenakan penampilan Linda dan teman-temannya membuat penonton kecewa. Tak lama berselang, mantan anggota sirkus bernama Galang datang. Dengan memberikan satu koper uang, Galang menawarkan untuk membawa semua anggota sirkus dan akan membawa mereka untuk berbisnis dengannya. Sedangkan pemilik sirkus yang melihat uang tersebut setuju untuk mengakhiri kontrak dengan Linda beserta teman-temannya.
你们呢？这是下一个。 Kemudian, Galang mengajak mereka untuk berbisnis di Thailand. Keesokan paginya, mereka tiba di Thailand. Namun, mereka harus menggunakan kapal untuk sampai ke tujuan. Dengan seorang nahkoda dan seorang dukun bernama Tole, mereka pun berangkat menuju ke tempat tujuan. 还要等一个人呢。我以为特情高呢。忘了你答应我的，我只跟你演一场，演完之后他俩可以。无与伦比的演出。我们大概多久能到？顺利的话。 Di malam harinya, saat Galang sedang boker, ia sempat menelepon bosnya. Ia mengabarkan bahwa ia mendapatkan barang mulus. Namun saat kapal bergoncang, Galang kehilangan HP-nya. Setelah selesai boker, Beliang mulai dirayu Nita karena Nita berpikir bahwa Galang sudah menjadi sultan. Saat mereka berdua ingin au-au, mereka dikagetkan dengan sosok vampir yang berdiri di pojokan. Rupa-rupanya, vampir itu merupakan sepupu Tole yang sedang cosplay. 忘了跟大家介绍了啊，他是你表哥。4海之内，骗你进老外都有噱头啊！不是你们大半夜。 Di keesokan harinya, perjalanan mereka terhenti oleh sebuah rongsokan yang terdampar akibat arus sungai. Nahkoda kapal memutuskan memutar arah, namun Galang menolak karena ia sudah berjanji untuk bertemu bosnya hari ini. Akhirnya, nahkoda pun memutuskan untuk meledakkan rongsokan tersebut menggunakan dinamit. Hal yang tanpa mereka sadari, rongsokan itu berisi ular-ular. Dan saat tersok rongsokan itu, meledak ratusan ular pun mulai menghujani kapal. Semua orang mulai panik bahagia. Namun, dengan bantuan Linda, ular-ular itu berhasil disingkirkan. Sementara itu, Galang yang sedang berhadapan dengan seekor ular berusaha mengusirinya. Tanpa ia sadari, ular-ular yang berada di atas kapal pun terjun ke arahnya. Hal ini yang membuat Galang nyebur dan berenang hingga ke tepi sungai. Setelah Galang tiba di tepi sungai, ia hampir dipatok ular kobra. Beruntung, Atak datang dan menyelamatkannya. Kemudian Atak mengenalkan diri sebagai penjelajah hutan yang kebetulan lewat. Tiba-tiba Jono kejang-kejang, hal ini membuat semua orang bingung. Sedangkan Atak yang melihat hal ini segera menolong Jono dengan menyayat telunjuknya dan mulai mengorek kuping Jono. Tak berselang lama, Atak berhasil mengeluarkan seekor ular berbisa dari dalam kuping Jono. Semua orang takjub, namun Atak mengatakan bahwa hal ini sudah biasa bagi seorang penjelajah hutan. Pada malam harinya, Linda mencoba menemui Galangguna, menyampaikan bahwa ular yang dikeluarkan Atak dari telinga Jono merupakan ular berbisa. Untuk kebal dari gigitan ular berbisa, harus biasa dengan gigitan ular berbisa tersebut. Namun, Galang tidak mempedulikan Linda, yang Galang pedulikan hanya tubuh montok Linda. Karena hal ini membuat Linda semakin jijik terhadap Galang. Di sisi lain, nahkoda kapal yang sedang memancing dihampiri Atak. Kemudian, Atak memberikan sebuah tawaran kepada nahkoda kapal untuk pergi ke sebuah tempat di mana ular iblis berada. Sedangkan nahkoda kapal yang melihat tempat yang dituju Atak segera menodongkan senjatanya. Nahkoda kapal mengatakan bahwa ia tidak akan pernah ke tempat tersebut untuk memenuhi keinginan seorang pemburu sadis seperti Atak. Sesaat setelah Atak pergi, Joran tiba-tiba ditarik sesuatu hingga keluar kapal. Saat si nahkoda ingin mengambil jorannya, tiba-tiba ia didorong oleh Atak.
Di keesokan paginya, Linda pergi mencari nahkoda karena kapal tak kunjung bergerak. Yang ia temukan hanya si Atak yang sedang menebar potongan ikan sebagai umpan. Tanpa Linda sadari bahwa nahkoda kapal sudah dijadikan umpan oleh Atak. Kemudian Atak menjelaskan bahwa hal itu biasa terjadi di tengah hutan di mana seorang menghilang dan muncul kembali. Sedang Linda yang mendengar hal ini mulai curiga terhadap Atak. Tak lama kemudian, yang lain juga muncul dan ikut mencari keberadaan nahkoda kapal. 围一圈都没有看到。不见了。大家伙要 Seketika joran yang disiapkan, Atak tersambar sesuatu sehingga gulungan joran bergerak cepat. Hal ini hingga membuat Atak terseret ke dalam sungai. Atak mencoba melawan dengan menaiki sebuah getek dan setelah pertarungan singkat, Atak kehilangan buruannya. Namun saat Tole keluar untuk memberikan sebuah peringatan mengenai wangsit yang ia dapat, Anaconda sudah berada di belakang Tole dan memuntahkan nahkoda kapal yang sudah dimangsanya. Karena hal ini semuanya mulai bersembunyi dari kejaran Anaconda tersebut. Namun saat Jono dan Gongso bersembunyi, Anaconda itu berhasil menemukan mereka berdua. Jono dan Gongso pun segera melarikan diri ke ruang kemudi kapal dan di sana pun ternyata ada Linda. Saat Anaconda mulai menyerang Linda dan yang lain berhasil kabur. Namun, serangan Anaconda tersebut membuat jerigen bahan bakar tumpah. Kemudian dengan sebuah gentong Jono berhasil mengurung kepala Anaconda tersebut ke dalamnya. Sementara itu, Anaconda yang mulai meronta-ronta berhasil ditangkap Atak. Namun karena bahan bakar yang tumpah di dalam kapal, membuat kapal itu mulai terbakar. Semua orang segera melarikan diri nyemplung ke sungai. Setelah kejadian itu, semua orang menyalahkan Atak karena sifat egoisnya untuk menangkap Anaconda tersebut. Namun Atak dengan santainya mengatakan bahwa menangkap Anaconda itu bisa membuat mereka kaya. Sedangkan Galang yang mendengar hal ini mulai tertarik dengan perkataan Atak. Kemudian Atak berencana pergi ke tempat kapal Atak berada. Namun tanpa mereka sadari, Atak menggiring Galang dan yang lain menuju ke tempat ular iblis berada. Linda masih belum percaya dengan Atak, mengingat Atak yang begitu terobsesi dengan Anaconda. Tiba-tiba, Nita merintih kesakitan. Saat Galang mengecek Nita, ia menemukan sebuah luka yang diakibatkan oleh seekor lebah. Atak mengatakan lebah itu menularkan bakteri berbahaya dan jika Nita tidak segera mendapatkan antibiotik, maka Nita akan tewas. Karena hal ini, akhirnya semua setuju untuk mengikuti rencana Atak termasuk Linda. Beberapa saat setelah menyusuri hutan, mereka tiba di sebuah hilir sungai untuk beristirahat. Saat Nita ingin meminum air dari sungai, itu tiba-tiba Atak menghentikannya. Menurut Atak, sungai itu sudah tercemar bakteri. Namun, sebelum Atak memberi peringatan, sepupu Tole sudah terlanjur meminum air sungai itu. Tiba-tiba, hutan yang sunyi kembali ricuh. Sedangkan Atak yang mengetahui hal ini segera membuat senjata dengan sebuah bambu runcing.
Saat Gungso sedang neduh di bawah pohon, dari arah belakang ia diseret oleh seekor anakonda. Semua orang mulai panik untuk menyelamatkan Gungso. Dengan bantuan Atak, Gungso berhasil selamat. Setelah ketegangan yang terjadi, sepupu Tole mulai terjangkit bakteri. Beberapa saat kemudian, hari mulai gelap, Atak memutuskan beristirahat di sebuah goa. Semua orang masih waspada dengan anakonda yang mungkin saja tiba-tiba menyerang. Sementara itu, di tempat lain Linda mencoba menghibur Nita dengan memberikan sebuah coklat. Nita yang menerima coklat tersebut teringat dengan adiknya yang sedang sakit parah. Nita rela melakukan apapun demi menghasilkan uang untuk adiknya. Nita hanya takut jika ia tidak bisa bertemu dengan adiknya lagi. Sementara itu, Atak yang sedang memegang peta teringat di mana ia bertemu dengan ular iblis. Namun, dengan keberuntungannya, Atak berhasil lolos. Sedangkan Galang yang melihat Atak memegang peta tertarik dengan rencana Atak. Kemudian, Atak menceritakan tentang ular iblis yang menjadi legenda. Ular itu merupakan mutasi dari sanca kembang yang berubah menjadi ular terbesar di dunia. Dengan menangkap ular tersebut, Atak bisa mendapatkan uang yang banyak dan tidak akan habis hingga 7 turunan. Mendengar hal ini, Galang tertarik untuk bekerja sama dengan Atak. Namun Atak masih meragukan kemampuan Galang. Galang pun menceritakan bahwa orang-orang yang bersamanya merupakan barang dagangan yang akan dijual. Pada akhirnya, Atak dan Galang setuju untuk bekerja sama. Di sisi lain, Tole sempat mendapat wangsit, di mana ia melihat mereka semua dikelilingi anak konda raksasa. Saat Tole terbangun, Tole mencoba mencari sepupunya dan ternyata sepupunya mulai bertingkah aneh. Sepupunya terus meminum air sungai dan tanpa ia sadari, seekor anakonda sudah mengintai di belakangnya. Si Tole yang melihat hal ini mencoba memperingatkan sepupunya. Namun sepupu Tole tidak peduli dan pada akhirnya sepupu Tole pun menjadi mangsa anakonda tersebut. Di keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rawa dan memutuskan untuk menyeberangi rawa tersebut. Di tengah melintasi rawa, mereka mendengar desisan ular dan Atak pun memerintahkan semuanya untuk tenang. Setelah dikira aman, mereka melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba, Tole yang berada di belakang diterkam oleh anakonda. Linda mencoba menyelamatkan Tole, namun karena minimnya senjata mereka, semua hanya bisa melihat Tole yang dimangsanya. Setelah tewasnya Tole, mereka pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka tiba di tempat tujuan di mana perahu Atak berada. Kemudian, Atak segera mengambil senjata dan sebuah tas yang berisi obat bius diberikannya kepada Linda. Atak memaksa Linda dan yang lainnya membantu menangkap ular iblis sebagai imbalan mengantar mereka ke perahu Atak. Linda dan yang lainnya terpaksa mengikuti keinginan Atak. Di malam harinya, Gungso dan Jono diikat untuk dijadikan umpan. Sementara Linda dan Nita diikat terpisah di bawah pohon. Di sisi lain, tugas Galang adalah memegang sebuah tali yang nantinya akan dilepas saat anakonda mendekati Jono dan Gungso. Setelah rencana sudah tersusun, Atak mulai membuli Linda karena sikap soknya selama perjalanan. Sedang Nita yang melihat hal ini mulai merayu.
Atak dengan mengatakan bahwa ia rela bekerja sama dan melakukan au-au dengan Atak. Atak yang mendengar hal ini mulai tergoda dan melepaskan Nita dari ikatan. Saat Atak mulai lengah, Nita mengambil senjata milik Atak. Namun Nita tidak mengetahui bahwa senjata itu masih terkunci. Saat Atak ingin menembak Nita, ia ditusuk oleh Linda yang berhasil melepaskan diri. Kemudian Nita segera membantu Linda untuk melawan Atak. Di saat yang sama, seekor anaconda menghampiri Jono dan Gungso, sedangkan Galang bersiap untuk melepaskan jaring yang akan menangkap anaconda tersebut. Namun seekor anaconda juga menghampiri Galang dan segera memangsanya. Hal ini membuat jaring mengurung Gungso dan Jono, sehingga membuat anaconda yang berada di depan mereka beralih ke target lain. Sementara itu, Atak yang sedang gelut berhasil menembak Nita, sedangkan Linda mencoba membebaskan Jono dan Gungso. Saat Atak kembali ke tempat Linda, dari arah belakang Atak disergap oleh seekor anaconda. Setelah anaconda itu membawa Atak pergi, Linda segera menghampiri Nita untuk menyelamatkannya. Namun Linda terlambat dan pada akhirnya Nita pun meninggal. Di keesokan paginya, Jono, Gungsu, dan Linda segera pergi ke kapal Atak untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba dari arah belakang Jono ditembak dengan sebuah obat bius oleh Atak. Rupa-rupanya Atak berhasil selamat setelah bertarung dengan anaconda yang mencoba memangsanya. Kemudian mereka bertiga diikat untuk kembali dijadikan umpan. Atak mengikat tali-tali dengan kencang dan kemudian mengikat tali tersebut ke tubuhnya sendiri. Tak lama berselang anaconda mulai mengelilingi Jono, Gungso, dan Linda. Saat mereka bertiga mulai merasa sangat ketakutan, hutan kembali bergejolak dan para anaconda yang mengelilingi mereka seketika kabur. Rupa-rupanya buruan utama Atak telah tiba, yaitu ular iblis. Saat ular iblis tersebut melilit Linda dan teman-temannya, Atak segera menarik jaring untuk menangkap ular itu. Namun, karena ular itu terlalu besar, jaring mulai koyak. Sedangkan Atak mencoba menahan jaring tersebut sekuat tenaga. Pada akhirnya, Atak ikut terseret hingga terjepit di antara batang pohon. Atak mencoba lolos dari jepitan batang pohon tersebut. Setelah berhasil lolos, sialnya ular iblis berhasil menangkap Atak dan memangsanya. Sementara itu, Gungso terus menggigit tali hingga giginya berdarah-darah. Pada akhirnya, mereka berhasil lolos dari jaring tersebut. Kemudian, mereka bertiga mulai bersembunyi di antara pepohonan. Namun, keberadaan mereka bertiga berhasil terdeteksi oleh ular iblis dan mereka pun lanjut melarikan diri. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk bersembunyi secara berpencar. Saat Linda sedang melarikan diri, ia tersandung tali yang dibuat oleh Atak sebelumnya. Karena hal ini membuat kaki Linda terluka. Kemudian Linda bersembunyi di antara batang pohon, namun ular iblis yang mengetahui hal ini segera melilit batang pohon tersebut.
Linda, yang mengetahui dirinya, terjebak memutuskan keluar dari pohon itu, sedang Jono, yang melihat Linda segera membantunya dengan menyodok mulut ular dengan batang kayu. Linda ikut membantu dengan menusuk mata ular tersebut setelah membuat ular iblis terluka. Mereka lanjut melarikan diri menuju ke kapal Atak berada. Tetapi ular iblis berhasil menghadang mereka. Saat ular itu menyerang, tali yang dipasang Atak sebelumnya tepat berada di depan ular iblis yang membuat kepala ular iblis itu terbelah. Akhirnya, mereka bertiga berhasil pergi dari tempat tersebut. Namun tanpa disadari, ular iblis yang terbelah kepalanya masih hidup dan film pun tamat. Sungguh akhir yang membagongkan. Oke guys, itulah alur cerita film Anaconda yang dirilis pada tahun 2024. Semoga kalian paham dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon bantu like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you and bye.